Pernahkah Anda membayangkan, sebuah kerajaan di masa lalu yang memiliki seorang raja yang lebih terkenal dengan julukan Plonga-Plongo, daripada dengan kepemimpinan bijaknya? Di tengah kisah gemilang sejarah, ada satu nama yang mengundang perhatian di antara dikdayanya kerajaan Majapahit, yaitu seorang raja yang dikatakan sebagai sosok paling bodoh, dan tidak disenangi rakyatnya. Raja Majapahit yang paling lemah, Jayanegara, telah menjadi sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia. Julukan yang disematkan padanya, yaitu Kalagemet, yang mengartikan penjahat lemah, atau orang lemah yang jahat, telah mengilhami berbagai cerita dan analisis tentang kepemimpinannya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi, mengapa Jayanegara dianggap sebagai raja paling lemah dalam sejarah Majapahit. Raja Jayanegara dari Majapahit, dikenal sebagai seorang pemimpin dengan sikap yang oportunis, dan cenderung sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinannya yang diwarnai oleh tindakan-tindakan kontroversial, dan keputusan impulsif, menyebabkan julukan Kalagemet melekat pada dirinya. Sifat oportunis Jayanegara, tercermin dalam kecenderungannya untuk mengambil keuntungan pribadi, dari situasi politik dan sosial yang ada. Dia kerap kali tidak mempertimbangkan nasihat para pejabat istana atau kepentingan rakyatnya. Sikap ini mengindikasikan kurangnya pandangan jauh ke depan dan kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan segera, tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Sebagai akibatnya, tindakan-tindakan impulsifnya seringkali merugikan stabilitas kerajaan dan hubungannya dengan rakyatnya. Dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang julukan Kalagemet yang dilekatkan pada Raja Jayanegara, penting untuk memahami sumber-sumber yang mengacu pada istilah ini. Meskipun julukan tersebut terutama dikenal melalui sumber-sumber seperti Kakawin Pararaton dan Kidung Ranggalawe, tetapi pengaruhnya juga dapat ditemukan dalam Piagam dan Kakawin Nagarakretagama. Dalam naskah Nagarakretagama, Jayanegara dikenal hanya dengan namanya, yaitu Jayanegara. Nama ini tidak dianggap sebagai nama abiseka, tetapi sebagai nama kecil dari tokoh yang bersangkutan. Dalam Piagam Kudadu yang dikeluarkan pada tahun Saka 1216 atau tahun Masehi 1294, nama Sri Jayanegara disebutkan. Pada saat itu, tokoh tersebut baru berusia 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, dalam naskah Pararaton, Jayanegara disebut sebagai Kalagemet, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penjahat lemah, atau orang lemah yang jahat. Ada pula yang mengartikan, bahwa kala berarti jaring, dan gemet artinya habis tak tersisa. Sehingga, nama ini mengandung makna suka menebar jaring, untuk menjebak para wanita untuk dihabisi kehormatannya. Tentu saja, julukan ini diberikan oleh pengarangnya sendiri, dan bukan dari sumber lain. Adanya perbedaan julukan ini antara sumber-sumber yang berbeda, mengundang pertanyaan tentang asal-usul dan makna sebenarnya dari julukan ini. Nama Kalagemet, sebenarnya merujuk pada sindiran yang ditujukan kepada Jayanegara. Nama ini mungkin diciptakan, untuk mencerminkan perilaku Jayanegara yang kurang senonoh dan sering sakit-sakitan, serta mungkin juga sebagai kritik terhadap kepemimpinan lemahnya. Dalam literatur Jawa kuno, sindiran seringkali diuraikan secara panjang lebar, dan kadang-kadang mirip dengan dongeng. Dalam konteks ini, kita dapat merenungkan, apakah Kalagemet adalah julukan yang bertujuan untuk mengkritik Jayanegara secara tersembunyi, atau apakah ada aspek historis lebih dalam di balik julukan ini. Raja Jayanegara yang berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi, adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Majapahit, dan ibunya adalah Darapetak, seorang perempuan dari kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Meskipun berstatus sebagai istri selir, rayuan maut Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan Jayanegara sebagai putra mahkota Majapahit. Namun, meskipun memiliki darah bangsawan, status Jayanegara sebagai anak dari istri selir, membuatnya menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan legitimasi sebagai penguasa. Karena dalam masyarakat Jawa saat itu, keturunan dari permaisuri dianggap memiliki hak lebih besar untuk menggantikan tahta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi pemerintahannya, dan merusak citra Jayanegara di mata pejabat istana dan rakyat. Dikisahkan, rayuan Darapetak sedemikian kuat, hingga mampu mengabaikan 4 istri lainnya. Ditambah lagi, dalam kitab Nagarakretagama disebutkan, Jayanegara diangkat menjadi putra mahkota pada usia yang masih belia, sekitar 14 tahun. Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda, yang kemudian ditempatkan di Kadiri. Selama menjadi Raja Muda, Jayanegara dibimbing dan didik langsung oleh Lembu Sora. Jayanegara diajari berbagai ilmu pemerintahan hingga ilmu kanuragan.
Sebagai putra mahkota, Jayanegara diharapkan menjadi pemimpin Majapahit yang dapat memiliki kebijaksanaan dan kewibawaan sebagai seorang raja. Jayanegara sebagai calon Raja Majapahit, diharapkan dapat memiliki sifat Sabdo Pandito Ratu Tan Kenowolawali, artinya, perkataan raja atau penguasa, menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi, dan dilarang mencela-mencela kalau ingin dihormati. Ia pun diajari untuk belusukan ke desa-desa, untuk mengetahui kehidupan masyarakat kecil, dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. Selama masa penyamaran tersebut, Jayanegara menggunakan nama samaran Panji Laras, yang ditemani oleh seekor ayam jantan kesayangan, yang diberi nama Cindelaras. Meski dahulu pada saat masih sebagai raja muda sudah didik oleh Lembu Sora secara baik, nampaknya, memang Jayanegara memiliki sikap dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang pemimpin. Selama ia memerintah, Raja Jayanegara tidak hanya dikenal dengan julukan Kalagemet, tetapi juga dengan tindakan-tindakan kontroversial yang menjadi salah satu alasan, mengapa ia dianggap raja paling lemah dalam sejarah Majapahit. Salah satu tindakan kontroversial Jayanegara, adalah mengurung adik tirinya, Tribuana Tunggadewi, dan Raja Dewi. Tindakan ini terkait dengan ambisi Jayanegara, untuk menjaga kestabilan posisinya sebagai raja. Ia menghalangi adik-adiknya untuk menikah, dengan alasan ingin mempertahankan tahtanya. Karena jika mereka menikah lalu punya anak, maka tak lama lagi kekuasaannya akan tergantikan. Dikisahkan, dia menyusun strategi, agar kedua adiknya tidak tertarik kepada pemuda lain. Jayanegara sengaja melarang para ksatria muda Majapahit, untuk masuk ke dalam kawasan Istana Kaputren, yang menjadi tempat tinggal kedua adiknya. Jika ada pada pemuda yang melanggar, maka akan dibunuh. Demikian kedua anaknya, juga sangat ketat diawasi kehidupan sehari-harinya. Selama masa pemerintahannya, Jayanegara juga dikenal sebagai raja yang celamitan, yaitu kerap merayu istri dari para pejabat istana. Ini adalah tindakan yang semakin merendahkan martabatnya sebagai seorang pemimpin, dan menciptakan ketidakstabilan dalam lingkungan istana. Tidak hanya itu, Jayanegara juga dianggap memiliki kepribadian yang lemah dan jahat. Julukan Kalagemet yang dilekatkan padanya oleh sumber sejarah, menggambarkan karakternya yang lemah sebagai seorang penguasa, dan reputasinya sebagai raja yang tidak kompeten. Melihat sikap dan sifat Jayanegara ini, para pejabat istana pun semakin yakin, bahwa tahta Majapahit telah jatuh ke tangan orang yang salah. Pada masa pemerintahan Jayanegara, kerajaan Majapahit menghadapi serangkaian pemberontakan yang signifikan. Rangkaian pemberontakan ini meliputi pemberontakan Gajah Biru 1314, pemberontakan Nambi 1316, pemberontakan Semi 1318, dan pemberontakan Kuti 1319. Pemberontakan-pemberontakan ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jayanegara, tetapi juga memperlihatkan betapa besarnya kontroversi dan ketidaksetujuan atas tindakannya. Salah satu faktor yang memperparah situasi, adalah peran Mahapati, seorang pejabat istana yang licik, dalam menyebarkan fitnah yang mengarahkan pada pemberontakan. Pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314, memiliki keterkaitan langsung dengan tuduhan yang dilemparkan oleh Mahapati terhadap Raja Jayanegara. Fitnah-fitnah yang dimanfaatkan oleh Mahapati, bertujuan untuk melemahkan otoritas raja, dan menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Dua pemberontakan terakhir, dilakukan oleh anggota Dharmaputra, sebuah jabatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan khusus, dan dahulu ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Dharmaputra terdiri dari 7 orang, yakni Rasemi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Puncak dari semua ini terjadi ketika pemberontakan Kuti meletus, di mana nyawa Jayanegara nyaris tidak selamat. Ibu kota kerajaan jatuh ke tangan pemberontak, dan nyawa Jayanegara terancam. Dalam situasi ini, Gajah Mada, yang saat itu masih menjadi Panglima Bayangkara, beraksi dengan cepat untuk melindungi raja dan mengendalikan situasi. Melalui strategi cerdik, Gajah Mada berhasil meredam pemberontakan Rakuti beserta para pengikutnya, dan memulihkan kembali kendali atas kerajaan. Semua binasa, kecuali Ratanca. Namun, nasib Jayanegara sudah semakin terancam. Sikapnya yang kontroversial, kepemimpinannya yang penuh intrik, dan tindakan sewenang-wenang, telah membuat banyak orang di kerajaan membencinya. Akhirnya, Jayanegara bertemu dengan akhir yang tragis. Ratanca, salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra yang berprofesi sebagai tabib istana, menyimpan dendam yang dalam terhadap Jayanegara. Dalam serat Pararaton disebutkan, bahwa dendamnya pada Jayanegara, muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra.
Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Ratanca kesal terhadap Jayanegara, ia menerima laporan dari istrinya, bahwa raja berniat menikahi dua saudara tirinya, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Ratanca lantas melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Ratanca, yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya, lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan mengobati Jayanegara. Tahun 1328, Jayanegara meninggal dunia dalam keadaan yang misterius di kamarnya. Pembunuhnya diduga Ratanca, yang sebelumnya diceritakan akan mengobati penyakit bisulnya. Kematian Jayanegara menandai berakhirnya masa kepemimpinan yang kontroversial dan penuh gejolak. Meskipun begitu, pengaruhnya masih dirasakan dalam kelanjutan sejarah Majapahit. Jayanegara meninggalkan warisan berupa situasi yang penuh ketidakstabilan dan pemberontakan yang mengguncangkan kerajaan. Setelah kematiannya, tahta Majapahit pun beralih kepada adik perempuannya, Tribuana Tunggadewi, yang membawa kerajaan menuju babak baru dalam sejarahnya. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi tidak hanya mengatasi ketidakstabilan yang ditinggalkan oleh Jayanegara, tetapi juga membawa inovasi dan perubahan positif. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Gajah Mada, yang sebelumnya telah membantu menumpas pemberontakan selama masa Jayanegara, mencapai puncak karirnya sebagai Mahapati, dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Meskipun Jayanegara mungkin diingat sebagai raja yang lemah dan kontroversial, perannya tidak dapat diabaikan dalam membentuk jalannya sejarah Majapahit. Pengalamannya menjadi pelajaran bagi penerusnya, dan tragedi yang menimpanya, mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak bijaksana, dapat membawa konsekuensi yang serius. Dengan demikian, sejarah Jayanegara dan era pemerintahannya, tidak hanya mengajarkan tentang kelemahan kepemimpinan, tetapi juga tentang ketahanan dan perubahan. Sebagai penutup, meskipun dikenal sebagai raja paling lemah, Jayanegara tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan sejarah Majapahit, karena hikmah tidak selalu datang dari sesuatu yang baik, namun datang dari segala arah.